وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah pengajian Maghrib Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang masih mempertemukan kita pada tempat ini, rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang masih mempertemukan kita dalam raudhah min riyadil jannah, dalam taman dari taman-taman surga, sebab majelis ilmu adalah taman dari taman-taman surga. Hanya tetap kita ingatkan, manfaat ilmu adalah ketika ilmu itu teramalkan, dan amalan akan bermanfaat ketika didasari oleh ilmu. Karena itulah prinsip berilmu dan beramal adalah prinsip yang harus kita ingat terus. Dan ini adalah pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Selanjutnya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, at-thalitsah, kewajiban yang ketiga adalah ad-da'watu ilaihi, berdakwah kepada ilmu itu. Dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah kemuliaan tersendiri yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat khusus tentang perkara ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Qul, katakan ya Rasulullah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita. Katakan, hadhihi sabili. Ini disuruh untuk dikatakan. Hadhihi sabili. Inilah jalanku. Ya. Inilah jalanku. Apa itu? Ad'u ila Allah. Ad'u, saya berdakwah.
Saya menyeru ila Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basirah, di atas basirah. Ilmu yang sangat jelas. Ana wa man ittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Maksudnya, ini jalan saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ayat ini menjelaskan perintah langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan hakikat terutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam di muka bumi. Qul, katakan. Perintah mengatakan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan Rasulullah SAW menyembunyikan dakwahnya. Sampaikan, terangkan, dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Apa jalanmu? Di mana jalanmu? Hadihi sabili, inilah jalanku. Inilah jalanku. Sabili, inilah jalanku. Sabil, kata tunggal, jamaknya subul. Sabil, jalan yang satu, kemudian disandarkan kepada ya, artinya saya, menunjukkan bahwa jalan Rasulullah SAW adalah jalan yang satu. Bukan jalan yang bercabang, yang berbilang, satu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surah Al-An'am, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasiat terakhir dari 10 wasiat, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh hadza, ini adalah sirati. Sekarang bukan sabili tapi kata sirat, tapi kata tunggal juga. Sirati, jalanku. Ini kembali diungkap kata tunggal, satu jalan, satu sirat, satu sabil. Dan inilah jalanku. Wa anna hadha sirati, dan sungguh inilah adalah jalanku. Fattabi'uh, ikuti dia. Wa la tattabi'us subul, dan jangan sekali-sekali kalian mengikuti jalan-jalan itu. Subul, bentuk jamak dari sabil. Subul, jangan kalian ikuti subul, jalan-jalan itu. Kenapa? Fatafarraqa bikum an sabili, maka dengan sebab itu kalian akan berpecah keluar dari jalanku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akhir ayat ini dengan firman-Nya, dzalikum wasaqakum bihi, itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Berarti ini jalan ketakwaan.
ada di atas satu jalan. Satu din, satu sirat, satu sabil. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaris garis lurus. Kemudian kiri kanan garis ini Nabi buat garis yang banyak. Jadi garis satu lurus, kiri kanannya ada garis yang banyak. Nabi mengatakan, ini adalah jalanku. Dan kiri kanannya adalah jalan-jalan yang di setiap jalan itu ada syaitan yang mengajak kepadanya. Ayo kemari, ayo kemari. Selanjutnya Nabi SAW membaca ayat, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u, sampai akhirnya. Dan sungguh ini adalah jalanku yang lurus, maka ikuti, dan jangan ikuti jalan selainnya. Sebab jalan itu akan memecahkan kalian, engkau dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah dari Allah, qul, katakan ya Muhammad, hadihi sabili, inilah jalanku. Di dakwah itu jalan Rasulullah. Gimana dakwahnya? Dua syarat, ilallah dan ala basirah. Sebentar kita jelaskan dua syarat ini. Selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala pertegas, ana wa manittaba'ani, ini jalannya saya. Ini jalannya saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Perhatikan kata orang-orang yang mengikuti saya. Secara umum, orang yang beriman kepada Rasulullah, menerima keterangan beliau, mengimaninya, mengamalkannya, ini sudah menjadi pengikut Nabi SAW. Walaupun dia tidak dakwah, sudah termasuk pengikut Nabi SAW. Hanya ketika dia ikut dakwah juga, maka betul-betul pengikut yang sempurna dalam mengikuti. Ana wa manittaba'ani, ini jalannya saya dan orang-orang yang mengikuti saya, pengikut yang sempurna dalam mengikuti. Wa subhanallah, saya sucikan Allah dengan sesuci-sucinya. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk orang-orang musyrik. Ini artinya orang yang berdakwah itu tidak boleh orang yang musyrik. Harus bersihkan dirinya dari kesyirikan. Tahu, ngerti syirik, masuk ke dalam dakwah. Sebab itu yang menjadi titik perkara yang paling penting dalam dakwah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan dua syarat ini dalam dakwah. Yang kata Syekh, at-thalithah, kewajiban yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, dakwah pada Allah. Dakwah, di atas ilmu tadi. Syarat yang pertama, ilallah. Dakwah itu harus ilallah. Ada beberapa penafsiran keterangan tentang ilallah. Di antaranya, dakwah ilallah maksudnya kepada la ilaha illallah. Benar, sebab itu adalah inti agama. Bahkan semua Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru ke sini, menyeru kepada la ilaha illallah.
laqad uhiya ilaik apa? Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Iya. Tidaklah diutus kepada engkau ya Rasulullah satu pun rasul kecuali pasti diwahyukan kepadanya. Iya, agar supaya rasul itu serukan kepada umatnya. Apa itu? Bahwa la ilaha illa ana, kata Allah. Sungguh tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah saya. Fa'buduni, maka sembahlah saya. Jadi semua nabi dan rasul menyuruh ke sini. La ilaha illallah, menyuruh agar supaya betul-betul menyatakan la ilaha illallah. Dan telah lewat pada pembahasan kita tentang la ilaha illallah. Di dalamnya terkandung dua hal. Menolak semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti jalan dakwah itu harus dari dua sisi. Tolak, bersihkan. Hindarkan diri, selamatkan diri. Kemudian terima, tetapkan, hidupkan. Tolak semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Benci semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Cintai Allah Subhanahu wa taala semata. Ini dakwah. Mengajak untuk membersihkan diri dari berbagai perkara-perkara yang bisa memasukkan kita kepada penyembahan kepada selain Allah. Dan mengajak agar supaya ibadah murni hanya kepada Allah dan ibadah ini terus meningkat dan terus meningkat. Karena itulah fungsi seluruh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala pasti datang dari dua sisi ini. Rusulan mubasysyirin wa mundirin. Para nabi dan rasul diutus sebagai apa? Mubasysyirin, pemberi kabar gembira, dan sekaligus mundirin, pemberi peringatan. Bukan memberi kabar gembira saja, tapi memberikan peringatan. Bukan hanya sekedar melakukan, menjelaskan, lakukan ibadah ini, lakukan ibadah ini, tapi menjelaskan pula tinggalkan itu sebab bisa menggugurkan itu. Tidak hanya sekedar menjelaskan keutamaan ini, keutamaan itu, tapi menjelaskan juga bahaya ini, bahaya itu. Tidak hanya sekedar mengajak, tapi juga memberikan peringatan, hati-hati. Mereka mengajak kepada ridha Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus memberikan peringatan ancaman terhadap murka Allah Subhanahu wa taala. Dari dua sisi. Karena itulah orang yang mau didakwai, yang menjadi pengikut para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, apalagi pengikut Nabi Muhammad SAW, harus membersihkan diri, atau memperbaiki diri dari dua sisi. Jangan hanya mau sholat, tapi tidak mau menghindarkan diri dari pembatal-pembatal sholat. Tegakkan sunnah, tapi hindarkan diri dari bid'ah. Sebab dua ini akan saling memakan. Wujudkan keikhlasan, hindarkan diri dari riya, sum'ah. Wujudkan tauhid, ketulusan dalam ibadah, hindarkan diri dari kesyirikan. Wujudkan nilai-nilai keadilan, hindarkan diri dari nilai-nilai kezaliman. Demikian seterusnya. Masukkan diri, beri diri terus ilmu, dan bersihkan diri dari kebodohan demi kebodohan. Harus dari dua sisi itu. Ini dakwah ila Allah. Dari dua sisi ini yang terbesar, yang paling mendasar adalah bagaimana menyerukan agar supaya ibadah itu murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kandungan penetapan dari la ilaha illallah, dan agar supaya betul-betul bersih dari kesyirikan. Kesyirikannya, sarananya, sebab-sebabnya, seluruhnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah perintah terbesar dalam Islam.
Iya. Dalam wasiat yang terakhir yang saya sebutkan tentang perintah mengikuti jalan Nabi SAW yang satu dan larangan pertama, ternyata wasiat yang pertama ialah wasiat yang terbesar dalam ayat ini. Qul hadhihi sabili qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Baru menyusul wa bil walidaini ihsana dan seterusnya. Qul, kemari. Saya bacakan kepada kalian apa yang Allah Rabb kalian haramkan atas kalian. Apa itu? Allah tusyriku bihi syai'an. Jangan sekali-sekali kalian melakukan kesyirikan sama Allah Subhanahu wa taala sedikit pun juga. Ternyata ini wasiat pertama. Tegaknya tauhid, jauh dari kesyirikan. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah itu harus ila Allah, kepada la ilaha illallah. Di sinilah dakwah. Ini jalannya para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Tiap umat telah terutus pada seorang rasul. Apa dakwah seruan tiap umat ini, tiap rasul kepada tiap umat mereka? An i'budu Allah, sembah Allah Subhanahu wa taala semata. Wajtanibut taghut, hindarkan diri, jauhi dari semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari dua sisi, lakukan ibadah, kemudian bersihkan dari hal-hal yang membatalkan ibadah, yang merusak ibadah. Ini kan kandungan dari tauhid, dari la ilaha illallah. Ibadah, penetapan ibadah kepada Allah dan penolakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah seruan seluruh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula rasul kita Muhammad SAW. Awal dakwah beliau adalah menyeru kepada la ilaha illallah. Rukun Islam yang kedua nanti turun kewajibannya pada tahun ke-10, sebutkan dalam sejarah. Tahun ke-10 setelah terutusnya Rasulullah menjadi, terangkatnya Rasulullah menjadi nabi dan rasul. Salat baru turun pada tahun ke-10. Jadi 10 tahun setelah terangkatnya menjadi nabi dan rasul. Coba lihat. Syahadat dulu, bermantap dan bermantap. Demikian pula Nabi SAW mendidik para sahabatnya dalam berdakwah. Nabi didik mereka agar supaya menyeru kepada la ilaha illallah ini, kepada syahadat ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasai dan imam-imam yang lainnya, dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, lamma ba'atha Rasulullah SAW Mu'adan ila al-Yaman, qala innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi syahadatu an la ilaha illallah. Coba lihat. Fa in hum ata'uka lidhalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylah. Sampai akhir hadis. Beliau sahabat Abdullah bin Abbas berkata, tak kala Mu'ad bin Jabal diutus ke Yaman, untuk dakwah, maka Nabi SAW berwasiat kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, kamu itu mau mendatangi kaum dari kalangan ahli kitab. Dari kalangan ahli kitab. Kenapa Nabi beritakan ini? Supaya dai itu harus siap menghadapi problem masyarakat yang dituju. Ahli kitab,
orang punya ilmu, punya kitab, punya ilmu. Kamu harus siapkan ilmu untuk membantah syubhat-syubhat. Ini kalau sudah dai terjun, harus siap. Ditanya, ada permasalahan begini, ada begini. Kalau tidak tahu jangan jawab. Tapi harus siapkan diri. Siapkan diri. Tahu sampaikan. Ditahu sampaikan. Karena dai diutus untuk tahu, harus tahu keadaan. Nabi beritahu dulu Mu'adz, ini yang akan kamu hadapi. Sebab di Yaman ketika itu banyak-banyak orang-orang Yahudi, Nasara. Selanjutnya, setelah Nabi beritakan kondisi daerah yang akan dituju, Nabi berikan wasiat, perintah. Falyakun, maka karena itu, liyakun. Setelah fa ada lam. Lam ini lamul amr. Lam yang maknanya perintah. Karena itulah maknanya harus. Karena itu harus. Awalah. Yang pertama-tama sekali. Tad'uhum ilaih. Yang kamu dakwahkan kepada mereka adalah syahadatu an la ilaha illallah. Dalam hadis yang lain disambung, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam hadis yang lain dipersingkat. Yang pertama-tama sekali kamu dakwahkan kepada mereka adalah ila ayyuhidullah, agar supaya mereka mentauhidkan Allah. Itu sama maknanya, mentauhidkan Allah, yaitu wujudkan la ilaha illallah. Jadi Nabi didik sahabatnya berdakwah, ini. Hebatnya dakwah ini. Dakwah ila Allah. Padahal kita tahu jamaah, Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala sebelumnya seruannya juga la ilaha illallah kan? Iya. Dan mereka ahli kitab ini tahu betul la ilaha illallah. Tapi kenapa didakwai lagi? Sebab ada cacat dalam la ilaha illallah. Ini juga memberitakan kepada kita, tidak semua orang yang tahu itu berada di atas kebenaran terhadap apa yang diketahui. Tidak semuanya. Karena itulah dalam menuntut ilmu, target amalan harus betul-betul menjadi puncak. Dan kokoh berada di atas amalan. Allahumma ja'al. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian kata Nabi, nanti jika mereka taati kamu, nanti jika mereka taati kamu dalam perkara ini, baru kamu ajarkan kepada mereka bahwa Allah telah wajibkan kepada kalian salat 5 waktu. Kalau Mu'adz sendiri sudah salat, tapi dakwahnya bukan itu dulu. Gimana mewujudkan la ilaha illallah? Tauhidkan Allah, bersihkan diri dari kesyirikan. Jadi kalau tahu orang melakukan kesyirikan, itunya difokuskan. Bagus kalau dia sudah sholat, bagus kalau dia sudah ini, bagus kok. Tapi tetap akan percuma semuanya. Kalau syiriknya belum tuntas. Kalau masalah syirik, menggugurkan yang lainnya. Yang anehnya, banyak dai tidak tahu syirik. Kalaupun tahu, mendiamkannya. Ini masalah. Banyak dai tidak tahu syirik. Kenapa tidak tahu? Pertama, memang tidak mau tahu masalah itu. Sebab kalau berdakwah masalah itu, berat tantangannya. Berat tantangannya. Bukan hanya orang awam yang dihadapi. Banyak tantangan. Bersamaan dengan banyak tantangan,
Susah cari uang itu. Nggak dapat songkol lagi. Apalagi kalau yang mau jadi anggota dewan atau mau jadi caleg, sulit. Sampai-sampai di sebuah daerah ada seorang kiai. Kiai ini waktu ketika dakwah belum terlibat dalam politik, itu tahu betul kesalahan kitab Barzanji dan apa yang dilakukan masyarakat di situ. Dia keluarkan kitab membantah kitab itu. Dia jelaskan, ini syiriknya ini kitab, ini syiriknya ini. Dia sebutkan. Sampai keluarkan kitab itu, bantahannya. Sekarang sudah menjadi wakil DPRD. Tapi untuk naik jadi wakil itu, dia harus ikut juga Barzanji. Diundang dia juga sudah. Coba lihat jamaah. Kalaupun tahu, bahaya tidak mau. Ada juga yang berusaha mau tahu, tapi salah caranya mengetahui. Sehingga kabur pengetahuannya tentang kesyirikan. Kesyirikan itu banyak sekali jemaah. Ada kesyirikan dalam ibadah. Doa kepada selain Allah. Berdoa kepada Allah, berdoa kepada selain Allah. Meminta kepada Allah, meminta kepada selain Allah. Sujud kepada Allah, sujud juga kepada selain Allah. Ini jelas ibadah. Ibadah kepada Allah, ibadah juga kepada selain Allah. Ini ibadah syirik. Itu pun banyak-banyak ibadah perkara ini. Kesyirikan dalam bentuk ibadah ini banyak-banyak dipahami ibadah dalam bentuk tertentu saja. Banyak yang pahami ibadah yang terlarang itu kalau ruku dan sujud saja. Tidak boleh ruku dan sujud ke pohon. Tidak boleh ruku dan sujud ke kuburan. Makanya ketika ada orang yang datang ke kuburan meminta, dikatakan kamu itu syirik itu. Melakukan kesyirikan. Apa katanya? Tidak. Saya tidak rukuk sujud sama dia. Tuhan saya tetap satu, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini kan perantara. Justru itu syiriknya. Lihat ucapannya orang musyrikin dalam Al-Quran disebutkan. Haula'i syufa'auna indallah. Mereka-mereka selain Allah itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Perantaranya kami. Apa bedanya? Syirik yang gini yang kabur. Belum lagi, nanti dalam Salasatul Usul akan dibahas lebih jauh ini. Jenis-jenis ibadah. Yang banyak orang kabur, yang mana itu ibadah. Yang ternyata telah dipalingkan. Ada ibadah hati, ada ibadah lisan, ada ibadah gerakan, ada ibadah jasad, tubuh, ada ibadah harta, ada ibadah di masjid, ada di luar masjid, dan lain-lain. Seluruhnya harus kepada Allah dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tidak boleh kepada selain. Itu pun syirik bukan hanya syirik dalam ibadah. Ada syirik dalam rububiyah Allah. Ada syirik dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pun luar biasa banyak pelanggaran. Kalau ini dibahas lebih jauh, kadang ada orang melarang, tidak boleh datang ke kuburan meminta, tidak boleh. Tapi ternyata terjerumus dalam syirik dalam nama-nama dan sifat Allah. Keterangannya telah dipaparkan dengan selengkap-lengkapnya dalam Quran dan Sunnah. Tinggal dipelajari. Makanya prinsip selamat itu dalam surah Wal-Asri harus ilmu, amal. Ilmu, amal, dakwah, kemudian sabar. Yang kita bahas sekarang. Terus, tidak ada hadisnya itu dituntut agama. Terus diilmui
dipermantap, diperkokoh, ditambah, disempurnakan. Lagi pula jamaah, tidak ada ilmu yang bisa bertahan terus. Kalau kita tidak ingat-ingat. Hebatnya itu hafalannya Imam Al-Bukhari. Hafalannya Imam Al-Bukhari. Tapi bersamaan dengan itu, rahasia keberhasilannya adalah kata beliau, mudzakarah. Hayatul ilm bil mudzakarah. Kata beliau, hidupnya ilmu itu dengan mudzakarah. Diulang terus, dimurajaah terus, diulang terus dan diulang terus. Padahal dari sisi hafalan luar biasa. Itu kalah komputer. Betul-betul luar biasa itu hafalannya Imam Al-Bukhari. Tapi itu pun tidak bertahan. Tidak bisa dia bertahan kecuali harus dengan mengulang dan mengulang terus. Demikian pula itu. Dipermantap dan terus dipermantap. Apa yang telah kita ketahui dalam majelis ini belum tentu bisa bertahan. Beberapa jam kemudian. Apalagi beberapa hari kemudian. Apalagi beberapa bulan, tahun. Tidak jamaah, tidak saya. Semuanya tidak ada jaminan. Karena itulah kesungguhan dan kesungguhan dan saling mendoakan satu dengan yang lainnya supaya kita seluruhnya tetap bisa kokoh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah harus ila Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi makna ila Allah? Dakwah ila Allah itu semata-mata untuk mengangkat, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dakwanya Nabi kalau mengangkat untuk dalam rangka mengangkat apa? Mengangkat ormas. Mengangkat yayasannya. Mengangkat kelompoknya. Atau partainya. Atau sukunya. Bukan dakwah ila Allah, tapi dakwah harus ila Allah, kepada Allah semata-mata untuk menegakkan kalimat Allah, semata-mata agar supaya Allah Subhanahu wa taala semata dimuliakan. Bukan dai yang mau dimuliakan. Siapa yang memuliakan Allah pasti akan mulia. Itu dicari bagaimana memuliakan Allah. Jaminannya dimuliakan tidak usah ditanyakan itu. Sebab pasti. Kalau mau mulia, tidak usah dicari. Muliakan yang maha mulia, Allah Subhanahu wa taala. Pasti mulia. Dakwah demikian. Jalan kemuliaan ini. Gimana caranya? Ila Allah, betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi luar biasa itu mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sempurnanya idealisme. Ila Allah betul. Beliau tidak berdakwah untuk membesarkan dirinya, tapi semata-mata agar supaya Allah Subhanahu wa taala besar dan dimuliakan. Sampai-sampai kata Nabi, ketika ada orang yang memuji Nabi SAW berlebihan, Nabi SAW memarahinya. Nabi datang, kemudian sahabat berdiri menyambut. Nabi marah dengan marah besar dan mengatakan itu adalah penyambutannya orang-orang di luar Islam. Dan semakna dengan. Pernah Nabi dipuji dengan cara berlebihan, maka Nabi SAW bersabda, "La tatruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Walakin qulu Abdullah wa Rasul." Jangan kalian memuji saya berlebihan sebagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara memuji Nabi Isa, anaknya Maryam, berlebihan sampai akhirnya disembah, meminta kepadanya, datang ke kuburannya begini dan begini. Sebagaimana yang terjadi pada sebagian orang-orang haji kasihan. Tapi kalau kalian ingin puji, katakan hamba Allah, Rasul Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi dakwah ila Allah menggugurkan. Dakwah ila Allah adalah dakwah kemurnian, sebab hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena uang. Bukan karena kedudukan. Bukan karena pangkat. Bukan karena ingin terkenal. Itu dakwah ila Allah. Tapi tidak cukup hanya di sini. Harus ala basirah. Baru masuk ana wa manittaba'ini. Ana wa manittaba'ini. Ini jalannya saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Harus tambah ala basirah. Dakwah itu di atas basirah. Apa itu basirah? Ilmu yang
basar, mata, pandangan. Jadi ilmunya betul-betul jelas, terpahami, jelas. Kenapa dikatakan jelas? Sebab bersumber dari yang sangat jelas, Al-Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah, kata Nabi SAW, saya tinggalkan kalian dua hal. Yang sangat putih, karena hebatnya putihnya sampai malam tidak teranggap. Nabi mengatakan lailuha kanahariha, malamnya sama dengan siangnya. Luar biasanya ini jelasnya ditinggalkan oleh Nabi. Malamnya sama dengan siangnya, berarti tidak teranggap malam kan? Karena jelasnya itu. Karena itulah kalau ada yang meragukan langsung tinggalkan. Tapi kalau jelas ayatnya, jelas hadisnya, kemudian kita ragu, meragukan ini saya tinggalkan saja. Bukan begitu caranya. Kamu yang berbahaya sebab kamu ragu terhadap perkara yang jelas. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diambil, terima. Harus dakwah itu ala basirah, di atas basirah. Kalau tidak bahaya. Lihat contohnya Nabi. Nabi pilih siapa diutus ke Yaman itu? Mu'ad. Dan tahukah jamaah siapa Mu'ad? Kata Nabi SAW, Mu'adun yub'atu yawmal qiyamah amamal ulama'i birafwah. Mu'ad akan dibangkitkan pada hari kiamat di hadapannya seluruh para ulama. Di depannya seluruh ulama. Berapa jaraknya? Birafwah, sejauh mata memandang. Itu diantara tafsiran rafwah, sejauh mata memandang. Mu'ad di sana paling depan. Ini diutus. Jadi dan semua sahabat Nabi utus untuk dakwah. Karena hati-hati jangan karena hebatnya di dakwah menginteng-intengkan sembrono, sembarang saja, tidak tahu mengaji, tidak tahu ini, tidak tahu apa. Ayo kita penting kita dakwah. Tidak bisa jemaah. Ingat keutamaan dakwah besar. Dan kalau kita memang betul-betul yang libatkan orang-orang ya bisa terus. Sebab kalau orang tidak tahu, kemudian ditanya, orang tidak tahu kemudian cuma menyampaikan Allah mengatakan begini, padahal tidak. Ini bahaya. Berarti mengatasnamakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahaya. Ini masuk dalam dosa yang paling besar. Wa antakhulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini dosa besar yang paling terakhir dan ini yang paling sangat mengerikan. Kamu berkata atas nama Allah sementara kamu tidak tahu. Masuk dalam menyampaikan hadis-hadis, kita tidak tahu ini hadisnya kuat atau tidak. Para ulama kadang menyampaikan hadis lemah, dia jelaskan kelemahannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu harus di atas basirah. Kesalahan dalam dakwah yang ada sekarang yang menyebabkan banyaknya kesalahan terhadap orang yang didakwai. Banyaknya kesalahan terhadap orang yang didakwai itu karena dua hal ini. Kalau bukan karena keikhlasannya, karena ilallahnya yang salah, tidak mengajak kepada la ilaha illallah, tidak ikhlas, mengajak kepada bantai, mengajak kepada ini, mengajak kepada kelompok, atau karena tidak didasari oleh ilmu. Kadang ada yang ikhlas, tapi tidak didasari oleh ilmu. Kadang ada yang dasarnya ilmu, bagus ilmunya, tapi tidak ikhlas. Yang benar adalah, yang masuk di dalam pengikut Nabi SAW adalah ini, yang ilallah ala basirah. Ini jamaah. Jadi dakwah itu kewajiban. Kewajiban setiap orang yang mampu. Perhatikan kata yang mampu, itu dakwah. Kewajiban setiap orang yang mampu disesuaikan dengan kemampuannya. Kewajiban yang seperti ini masuk dalam fardu kifayah namanya. Ini termasuk makna fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada memang orang yang mampu di situ melekuni bidangnya, tidak terkena dosa yang lainnya. Tapi bukan artinya tertutup. Bukan artinya tertutup. Kamu mau lebih baik, lanjut. Ini. Jadi demikian. Kalau kita sudah berilmu, beramal, maka itu berarti kebaikan untuk diri kita. Kalau ingin
diri kita lebih baik lagi, jadilah orang-orang yang menjadi sebab baiknya orang lain. Kalau tidak bisa dengan berbicara, dengan buku, dengan kaset, dengan ini, dengan itu, terlalu banyak cara, sarana, metode yang bisa digunakan dalam dakwah. Kalau caranya ya, disesuaikan saja lah. Kalau caranya, dulu dakwah tidak pakai mikrofon, ya. Sekarang boleh sebagai tidak apa-apa yang seperti ini. Tapi tetap berada di atas garis-garis aturan syariat. Mikrofon tidak terlarang. Jangan juga karena dia kembangkan secara luas. Oh, yang penting dakwah harus caranya terserah. Bukan itu juga yang saya maksudkan. Kalau caranya terserah, sebagian orang mengatakan, oh kita kalau mau dakwahi peminum ya sama-sama hadirlah dalam majelisnya. Iya, tidak apa-apa. Nanti sebentar ini. Iya. Seperti dakwanya intel-intel. Nah, jadi kalau dia menginteli orang-orang baik, ya sholat-sholat juga lah. Iya. Kalau dia menginteli pelacur, ya. Iya. Nanti menginteli pemain-pemain narkoba, dia juga coba juga. Ya. Akhirnya dia dikejar sama intel yang lainnya karena kecanduan. Salah ikhwah dalam dakwah. Jadi insyaallah taala, tinggal satu pembahasan dalam mukaddimah yang pertama, yaitu bagaimana bersabar. Kesabaran ini kunci terhadap tiga yang pertama: ilmu, amalan, dan dakwah. Ketiganya ini bisa gugur jamaah kalau kita tidak bersabar. Biar bagaimana hebatnya ilmu kita, amalannya banyaknya, dakwahnya hebatnya, tapi kalau tidak bersabar sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa gugur. Baik, insyaallah taala kita bahas lebih jauh lagi pada pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta